Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emalia Nurul Aziza dengan ujung NIM 06. Di sini saya akan menjelaskan tentang alga. Alga adalah organisme hidup yang termaksud kelompok tumbuhan sederhana yang mampu melakukan fotosintesis karena memiliki pigmen klorofil. Alga umumnya hidup di lingkungan perairan, baik air tawar maupun air laut, serta di tempat yang lembab. Tubuh alga tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, sehingga disebut sebagai tumbuhan talus, Thaliophyta. Memiliki klorofil dan pigmen fotosintetik. Alga mengandung klorofil dan pigmen lain seperti karotenoid atau picobilin, sehingga mampu melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Tubuh berupa talus, yaitu ada karakteristik dari alga. Tubuh berupa talus, tubuh alga tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Struktur tubuhnya disebut talus yang bentuknya sederhana, hidup di lingkungan berair atau lembab. Sebagian besar alga hidup di perairan seperti laut, danau, sungai, atau tempat yang lembab. Struktur tubuh bisa uniseluler atau multiseluler. Alga ada yang terdiri dari satu sel uniseluler dan ada juga yang tersusun dari banyak sel multiseluler. Ia juga memiliki dinding sel. Umumnya dinding sel alga tersusun dari selulosa, meskipun pada beberapa jenis dapat mengandung zat lain seperti silika atau alginat, alga hijau. Adapun jenis-jenis alga. Yang pertama, alga hijau. Chlorophyta. Alga hijau memiliki pigmen klorofil A dan B, sehingga berwarna hijau seperti tumbuhan darat. Banyak hidup di air tawar, tetapi ada juga yang hidup di laut dan tempat lembab, contohnya Corella, Spirogyra, dan Upa. Yang kedua, ada alga coklat, Phaeophyta. Alga coklat memiliki pigmen fukosantin yang menyebabkan warnanya coklat. Umumnya hidup di laut dan berukuran besar. Contohnya Sargassum, Laminaria, dan Fucus. Adapun alga merah, Rhodophyta. Alga merah memiliki pigmen picobilin, terutama picoerythrin, yang memberi warna merah. Banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan agar-agar. Contohnya Giledium, Gracilaria, dan Auchema. Selanjutnya itu ada jamur. Jamur adalah organisme eukariotik yang tidak memiliki klorofil, sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Oleh karena itu, jamur memperoleh makanan dengan cara menyerap zat organik dari lingkungan sekitarnya, baik dari bahan organik yang mati maupun dari organisme hidup lainnya. Jamur termaksud dalam kelompok organisme heterotrop. Karakteristik jamur tidak memiliki klorofil. Jamur tidak dapat melakukan fotosintesis karena tidak memiliki klorofil, sehingga bersifat heterotrop, mendapatkan makanan dari organisme lain. Bersifat eukariotik. Sel jamur memiliki inti sel sejati dan organel yang lengkap. Dinding sel tersusun dari kitin, berbeda dengan tumbuhan yang dinding sel lainnya tersusun dari selulosa. Dinding sel jamur termaksud dari kitin. Tubuh tersusun dari hifa dan miselium. Tubuh jamur terdiri dari benang-benang halus yang disebut hifa, dan kumpulan hifa disebut miselium. Tidak memiliki akar, batang, dan daun. Struktur tubuh jamur sederhana dan tidak memiliki organ seperti tumbuhan. Jenis-jenis jamur. Jamur dikelompokkan berdasarkan cara reproduksi dan struktur tubuhnya, yaitu jenis jamur yang pertama Zygomicota. Jamur ini berkembang biak secara seksual dengan membentuk zigospora. Umumnya hidup sebagai sapropit pada bahan organik yang membusuk. Contohnya Rhizopus jamur roti dan Mucor.
Ada lagi Ascomycota. Jamur ini menghasilkan spora di dalam kantung yang disebut ascus. Ada yang uniseluler dan multiseluler. Contohnya Saccharomyces, ragi, Penicillium, dan Aspergillus. Basidiomycota. Jamur ini menghasilkan spora pada struktur yang disebut basidium. Banyak jamur yang berbentuk jamur payung, contohnya Agaricus, Polpariella, jamur merang, dan Auricularia, jamur kuping. Deuteromycota, jamur tidak sempurna. Kelompok jamur ini disebut jamur tidak sempurna karena cara reproduksi seksualnya belum diketahui. Contohnya Thyrogypton dan Epidormycton yang dapat menyebabkan penyakit pada kulit. Adapun penjelasan dari lumut. Lumut adalah tumbuhan kecil yang termaksud dalam kelompok Bryophyta yang hidup di tempat lembab dan teduh. Lumut memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis untuk membuat makanannya sendiri. Namun lumut tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, seperti tumbuhan tingkat tinggi. Adapun karakteristik lumut, yaitu Bryophyta memiliki klorofil. Lumut memiliki klorofil sehingga mampu melakukan fotosintesis untuk membuat makanannya sendiri. Tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Struktur tubuh lumut masih sederhana. Lumut hanya memiliki sebagian yang menyerupai akar yang disebut rhizoid. Tubuh berukuran kecil. Umumnya lumut berukuran kecil dan tumbuh menempel pada tanah, batu, atau batang pohon. Hidup di tempat lembab. Lumut banyak ditemukan di tempat yang lembab, teduh, dan sedikit terkena sinar matahari. Berkembang biak dengan spora. Lumut berkembang biak menggunakan spora yang dihasilkan oleh sporopit. Jenis-jenis lumut Bryophyta. Lumut dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama lumut hati, Hepaticopsida atau Hepatophyta. Lumut hati memiliki bentuk tubuh seperti lembaran yang menyerupai hati. Biasanya tumbuh di tempat yang lembab seperti tanah, batu, atau batang pohon. Contohnya Marchantia dan Riccia. Lumut daun Bryopsida atau Musci. Lumut daun memiliki struktur yang menyerupai batang dan daun kecil. Jenis lumut ini paling banyak ditemukan di berbagai tempat lembab. Contohnya Sphagnum, Punaria, dan Polytrichum. Lumut tanduk Anterosopsida. Lumut tanduk memiliki sporopit yang berbentuk panjang menyerupai tanduk. Lumut ini biasanya tumbuh di tanah yang lembab. Contohnya Anthoceros. Selanjutnya itu ada tumbuhan paku. Tumbuhan paku adalah tumbuhan yang termaksud dalam kelompok Petridophyta, yaitu tumbuhan yang berpembulu yang memiliki akar, batang, dan daun sejati, tetapi tidak menghasilkan bunga dan biji. Tumbuhan paku berkembang biak menggunakan spora yang biasanya terdapat pada bagian bawah daun yang disebut sorus. Karakteristik tumbuhan paku Petridophyta memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan paku sudah memiliki organ yang jelas, yaitu akar, batang, dan daun sehingga termaksud tumbuhan berpembulu. Memiliki jaringan pengangkut. Tumbuhan paku memiliki jaringan pengangkut, yaitu xilem dan phloem, yang berfungsi mengangkut air dan zat makanan. Berkembang biak dengan spora. Paku tidak menghasilkan bunga dan biji, tetapi berkembang biak menggunakan spora yang terdapat pada sporangium, yang biasanya berkumpul membentuk sorus di bagian bawah daun. Adapun jenis-jenis tumbuhan paku Petridophyta. Paku purba yaitu Psilopsida. Paku purba merupakan jenis paku yang paling sederhana. Tumbuhan ini tidak memiliki akar, daun sejati, hanya memiliki batang yang bercabang, contohnya Psilotum. Paku kawat Lycopsida. Paku kawat memiliki daun kecil seperti sisik dan batang yang bercabang. Spora dihasilkan pada struktur yang disebut strobilus, contohnya Lycopodium dan Selaginella. Adapun paku ekor kuda, Stephanopsida Eucotopsida. Paku memiliki batang ruas dan berbentuk seperti ekor kuda. Spora dihasilkan pada bagian ujung batang yang membentuk strobilus. Contohnya Euceusetum.
Paku sejati Filicopsida, Pteropsida. Paku sejati merupakan jenis paku yang paling banyak ditemukan. Daunnya besar dan pada bagian bawah daun terdapat sorus sebagai tempat pembentukan spora. Contohnya Adiantum, Suplir, Pteris, dan Nephrolepis. Adapun tumbuhan Gymnospermae. Gymnospermae adalah kelompok tumbuhan berbiji yang bijinya tertutup oleh buah, sehingga sering disebut sebagai tumbuhan biji terbuka. Biji pada Gymnospermae biasanya terdapat pada permukaan daun khusus yang membentuk struktur seperti kerucut, yang disebut strobilus atau konus. Karakteristik Gymnospermae yaitu: pertama, biji terbuka. Gymnospermae memiliki biji yang tidak tertutup oleh buah, sehingga disebut tumbuhan berbiji terbuka. Memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan ini memiliki organ tumbuhan yang lengkap serta jaringan pengangkut seperti xilem dan phloem. Umumnya berupa tumbuhan berkayu. Sebagian besar Gymnospermae berbentuk pohon atau semak yang memiliki batang keras dan berkayu. Alat reproduksinya berupa strobilus. Gymnospermae tidak memiliki bunga sejati, tetapi memiliki strobilus konus yang berfungsi sebagai alat reproduksinya. Jenis-jenis Gymnospermae. Gymnospermae dibagi menjadi beberapa kelompok utama, yaitu Kycadophyta, pakis haji. Kelompok ini memiliki bentuk tubuh menyerupai pohon palem dengan daun besar dan menyirip. Contohnya adalah Cycas rumpi atau pakis haji. Ginkgophyta. Kelompok ini hanya memiliki satu spesies yang masih hidup, yaitu Ginkgo biloba. Daunnya berbentuk kipas dan banyak dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Coniferophyta, konifer. Kelompok ini memiliki daun berbentuk jarum atau sisik dan menghasilkan biji pada strobilus konus. Contohnya Pinus superosus dan Araucaria. Genetophyta. Kelompok ini memiliki ciri yang agak mirip dengan tumbuhan berbunga. Contohnya Genetum genemon, melinjo, Epidendra, dan Welchisia. Adapun kesimpulan dari 5 materi tersebut. Alga, jamur, lumut, tumbuhan paku, dan Gymnospermae merupakan kelompok organisme yang dipelajari dalam botani dan tingkat kompleksitas yang berbeda. Alga adalah organisme fotosintetik sederhana yang hidup di perairan, sedangkan jamur merupakan organisme heterotrof yang tidak memiliki klorofil, memperoleh makanan dari bahan organik. Lumut termasuk tumbuhan kecil yang belum memiliki jaringan pembuluh sejati dan berkembang biak dengan spora. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan berpembuluh yang sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, tetapi masih berkembang biak dengan spora. Sementara itu, Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka, memiliki struktur tubuh lebih kompleks, serta berkembang biak dengan biji yang tidak tertutup oleh buah.